Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini saya sedang menuju ke tempat aktivitas. Beberapa kali video saya mengenai Terios ya, All New Terios 2021. Jadi ini bukan 2022. Penggunaannya sih baru 6 bulan ya. Ya kemarin saya di video saya sebelumnya udah ngebahas juga tuh untuk penggunaan selama 6 bulan gitu ya teman-teman. Maaf tadi gelap lewat terowongan. Nah ya, keluhan secara mesin itu hampir tidak ada sih ya, benar-benar aman alhamdulillah. Terus kalau body juga bagus, maksud saya ya selama kita nggak nyerempet ya, kita tetap hati-hati di jalan. Terus untuk setir, jok-jok, interior, eksterior semuanya alhamdulillah aman gitu ya. Jadi secara overall penggunaan Terios ini ya sangat nyaman ya, sangat nyaman banget digunakan untuk aktivitas sehari-harian. Apalagi kalau saya ini lebih banyak keluyuran nih teman-teman. Jadi selain buat aktivitas ke kantor gitu ya, kadang-kadang buat keluarga. Karena saya berlima ya, anak 3 terus istri ya, jadi kita berlima, kita sering jalan-jalan juga gitu ya, jalan-jalan murah meriah gitu ya, ke puncak atau kemana gitu ya. Dan itu yang sini irit banget gitu ya. Jadi Terios ini menurut saya memang mobil keluarga gitu ya, karena memang dia muatnya banyak, naruh-naruh barang gitu ya. Apalagi terakhir itu saya pernah bawa Terios ini keliling Jawa Tengah. Jadi dari Jakarta terus ke Kebumen, Kuto Arjo, terus ke Jogja. Dari Jogja kita ke Klaten ya. Dari Klaten hanya mampir ya. Terus kita jalan lagi ke Semarang, terus jalan-jalan di Semarang, di sana tempat wisata-wisata gitu ya. Jalan naik turun lewat tol yang tinggi, macet, bahkan sampai ada yang banjir ya, alhamdulillah sih aman gitu ya. Jadi terus saya juga kalau untuk di daerah Bogor saya juga pernah ke perkemahan Sukamantri yang jalanannya tahu sendiri ya, tinggi banget. Itu udah jalanannya jelek, terus dia nanjaknya luar biasa. Ya alhamdulillah sih Terios masih kuat ya, karena saya pakai Ametik. Yang terpenting adalah kita bermain di giginya tuh, kalau pas lagi nanjak ya kita pakai low ada low 1 atau low 2 tergantung dari tanjakannya terjal apa enggak gitu. Terus di Tegal juga ada tanjakan-tanjakan yang tinggi ya, jadi ya bisa dilewatin dengan enak ya sama Terios ini. Hampir tidak ada kendala gitu. Yang terpenting saat di jalan kita hati-hati, nggak usah terburu-buru dan juga jangan terbawa emosi sama driver-driver lainnya ya. Karena banyak banget ya driver-driver yang saya rasakan gitu ya, yang serabot gitu ya, tanpa sen, tanpa aba-aba, tahu-tahu belok gitu. Itu banyak banget di jalanan. Dan saya nggak tahu ya, rata-rata nih, sorry nih kalau saya, rata-rata nih mobil-mobil yang LCGC, entah ini supirnya ada supir Grab atau gimana saya nggak tahu ya gitu, dia hanya mencari penumpang atau apa, tapi yang pasti itu sering banget tanpa aba-aba, tanpa ada sen gitu ya, serabot gitu. Terus kalau untuk di luar kota, mobil-mobil orang-orang daerah juga banyak yang ngebut gitu ya. Jadi dalam video ini saya hanya mengingatkan, yang penting kita sabar aja, jangan terpancing gitu. Nah teman-teman, memang Terios ini ya, jadi Terios yang saya pakai ini adalah tipenya tipe R, jadi bukan R yang paling atas apa ya, Deluxe atau nggak salah ya.
yang ada kamera 360-nya. Cuma bedanya itu aja sama gear depan. Nah, saya pakai ini karena memang saya ya belum butuh kamera 360 sih gitu. Jadi saya ambil yang tengah-tengah aja. Dan ini waktu itu harganya PPNBM 100%, ya lumayan sih, dapat potongan hampir 20 jutaan ya gitu. Bentar ya teman-teman. Oke, mengenai interior yang saya ganti ya, pertama itu kaca film. Jadi kaca film itu kan kalau nggak salah mereknya apa gitu ya, saya nggak tahu mereknya apa gitu, tapi nah itu mantul gitu. Oh ya teman-teman, jadi yang saya ganti dari yang interior yang saya ganti ya, itu sama sekali nggak ada yang saya ganti. Jadi bener-bener saya biasanya kalau bawa punya mobil itu atau memiliki mobil itu saya jarang saya ganti-ganti gitu. Jadi tetap bawaan pabrik aja, kecuali kalau ada kerusakan ya diganti ya. Tapi kalau misalnya saya ganti ban misalnya gitu ya, saya ganti ban yang lebih besar gitu, saya nggak, biasanya nggak begitu. Walaupun memang lebih keren ya kita tambahin ban yang buat off-road gitu ya, jadi lebih besar gitu. Itu sebenarnya nambah keren sih mobilnya jujur. Cuma saya ngelihatnya biarin aja lah bawaan pabrik gitu ya, standar-standar aja. Yang mengganggu sih kalau di saya adalah kaca film kemarin. Jadi ini kaca film bawaannya dari dealer itu atau dari pabrikannya adalah yang silver gitu ya, mantul dia kalau dari jauh. Terus ini pendapat saya ya, agak panas gitu, agak panas pas saat saya rasakan. Jadi akhirnya daripada nggak nyaman ya saya ganti gitu ya dengan kaca film yang lain, yaitu saya ganti menggunakan di video saya sudah ada ya, head protection. Jadi saya nggak jualan head protection teman-teman, hanya pengguna gitu. Jadi head protection ini kalau menurut saya kacanya itu kalau dari luar itu gelap banget gitu ya, tapi kalau kita dari dalam keluar cukup terang teman-teman ya. Karena saya udah bandingin sendiri, karena di mobil saya sebelumnya Terios juga, kebetulan Terios yang Konde, saya pakai Black Beauty 3M dan ini lebih adem. Nggak tahu ya perasaan saya aja bagaimana, karena saya nggak pakai alat ukur. Tapi secara alat ukur sendiri waktu di Cibubur sama tukangnya itu sempat dibandingkan sih, karena di sana dia jualan 3M juga gitu. Nah yang di sebelah kiri kanan saya ini, kiri kanan belakang itu pakai 3M Black Beauty. Kegelapannya nggak terlalu gelap sih ya, ini 80% ya, ini 80%-nya seperti ini. Nah kalau yang depan itu head protection memang lebih adem sih. Jadi saya bisa bandingin secara langsung nih Black Beauty sama head protection. Jadi jadi kalau saya bandingin baru penggunaan 6 bulan ini ya untuk kaca film, head protection lebih adem dan dari luar lebih gelap bandingin ABB. Tetapi ini bedanya tipis ya, nggak terlalu banyak banget ya. Jadi teman-teman yang memang hobi sudah maniak di Black Beauty ya nggak apa-apa pakai Black Beauty. Tapi kalau mau nyobain yang baru pakai head protection oke juga sih ya gitu. Oke teman-teman, nih kalau dari depan seperti ini ya penampakannya. Ini jam 8.30-an pagi nih, cuaca mendung di Jakarta. Nah ini penampakannya seperti ini. Saya memang lagi coba cari pas lagi hujan ya, malam gitu ya, cuma memang belum dapat momennya. Jadi saya mau bandingin nih lewat kamera. Kalau secara langsungnya jujur sih nggak ada perbanding, nggak apa ya, tetap kelihatan sih ya, masih tetap jelas gitu ya.
Cuma kalau memang cuaca gelap kayak di luar kota, ya itu berbeda ya. Saya pernah ngalamin itu pas lagi ke arah Semarang lewat jalan tol. Memang jalan tolnya kebetulan gelap banget dan cuaca hujan deras. Ya memang gelap sih ya, nggak hanya head protection yang gelap, kaca film lain pun pasti gelap gitu ya. Terus kedua, lampunya ini saya menggunakan lampu yang putih ya. Jadi kalau mobil baru itu pakai LED, ya memang lebih apa ya, sedikit lebih gelap terasa gitu ya, terasa lebih gelap. Padahal sih enggak ya, terang-terang juga gitu. Terus nanti saya ada rencana, karena sudah ditelepon sama tempat servisnya, SA-nya, bahwa ini udah mau masuk ke 6 bulan, kilometernya udah 9.000 untuk servis rutin gitu. Oke teman-teman, demikian ya videonya. Mudah-mudahan berguna sharing-sharing saya, khususnya buat teman-teman yang punya mobil Terios juga, ataupun yang ada rencana untuk membeli mobil Terios. Ya mudah-mudahan nanti yang mau beli bisa tercapai, pembelian mobilnya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kelancaran juga gitu ya. Dan juga mudah-mudahan mobilnya awet untuk kegiatan aktivitas bersama keluarga maupun untuk kerja. Karena niat kita membeli kendaraan kan tujuannya seperti itu ya, mempermudah kita aktivitas kemana-mana, keamanan dan lain-lain. Demikian. Iya, ini menggunakan kamera Vimy Pam 2. Situasi malam hari, kaca film menggunakan head protection. Nah, head protection ini saya belum tahu ya nanti hasilnya seperti apa. Yang pasti sih kalau di realnya sendiri masih cukup terang, masih kelihatan jelas gitu ya, baik spion maupun kaca depan gitu ya. Jadi terlihat cukup jelas sih gitu ya. Tapi ini di kamera Vimy Pam 2 ini sepertinya sih pencahayaannya kurang terang sih kalau saya lihat di sini ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa saat sudah jadi videonya. Yang pasti real di condition aslinya ini yang seperti ini ya. Jadi semua cukup clear, cukup jelas semua gitu teman-teman. Untuk kaca belakang juga cukup clear, jadi ya mudah-mudahan aman ya. Oh ya, kaca depan ini menggunakan 40% head protection yang biasa, bukan yang premium. Malah sih kalau nanti ada budget sih saya nyoba yang premium, atau kalau dari tukang kaca filmnya berbaik hati bisa di-endorse ke saya, mungkin saya bisa ini juga ya, sedikit review nanti gitu. Lumayan endorse gitu kalau mau. Yang pasti review saya review jujur, tidak mengada-ada gitu ya, supaya teman-teman juga dapat hasilnya juga yang bagus gitu ya, bukan asal-asalan gitu ya. Karena memang saya ini pembeli pemakai, bukan penjual gitu. Nah, ini saat ini nih di Cililitan gelap ya, kondisinya gelap, jadi lampunya kurang banyak. Tapi dari kaca saya sendiri sih cukup clear sih gitu ya, cukup terlihat jelas gitu ya. Demikian ya teman-teman, kalau untuk yang malam harinya head protection atau HP yang biasa, mudah-mudahan berguna. Demikian teman-teman, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini. Nanti ada sharing-sharing saya lagi mengenai otomotif ataupun mengenai interior eksterior ya. Yang pasti saya tidak banyak ngubah-ngubah mobil ini, lebih senang standarnya aja, paling minor aja sih ya untuk penggantian-penggantiannya. Begitu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.